Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Inna kunna munzirin. Surat Ad-Dukhan. Kami turunkan Al-Quran itu pada malam yang diberkahi. Inna kunna munzirin. Pirang tahun searan malam saberkah niki turun. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Kami turunkan Al-Quran itu pada malam Lailatul atau pada malam Al-Qadar. Surat Al-Qadar niki Bapak Ibu adalah surat yang terletak setelah surat Al-Alaq. Surat Al-Alaq niki adalah surat yang pertama kali Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada tiang pelungguh sami. Yang diturunkan kepada tiang pelungguh sami selaku umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Baca segala kebesaran Allah Subhanahu wa taala dari seluruh ciptaannya. Leman diri, leman kayu, leman sampi, leman alam ini seluruhnya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, surat setelah Al-Alaq niki nabi surat Al-Qadr. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Dalam ilmu munasabat bainas suwar yang mempelajari keterkaitan antara surat yang lain dengan surat yang satunya. Lebih-lebih merabasan Imam As-Suyuti, setiap surat itu punya pengantar muqaddimah. Pengantar sebuah surat ada pada surat sebelumnya. Inna anzalnahu fi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq li Al-Alaq. Surat setelahnya Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Maka seolah Allah Subhanahu wa taala berfirman, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Baca dengan nama Tuhan yang menciptakan. Ma anzalnahu fi lailatul qadar. Baca saturunan insya Allah taala yang Maha Pencipta apa yang diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Nabi turunan niki Al-Qur'an. Lamun bahasa pelungguh sami badek Qur'an ini ya bahasa ibu-ibu. Qur'an bahasa. Bacalah apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan pada malam Lailatul Qadar. Penutup surat Al-Alaq niki nabi ini kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Penutup sujudlah dan mendekatlah kepada Allah. Sesurut loian sujud, loian mendekatkan diri kepada Allah dengan amalan-amalan yang ada. Baca Quran, ibadah ngaji dan sebagainya. Nabi permulaan Al-Qadar Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Maka seolah di situ ada pesan, lamun mele berdait kanci Lailatul Qadar, maka perbanyak sujud dan perbanyak aktivitas pegawaian sak rapatan tiang pelungguh sami, amal yang mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lamun temele berdait kanci Lailatul Qadar. Lagu lamun sekedar mele berdait kanci Lailatul Qadar. Aran bebalu misalnya ke je becak tiang doang batur sekolah Lailatul Qadar aran lain mungkin dikuadai niki lamun aran manusia tapi kalau Lailatul Qadar yang dimaksud di sini adalah malam yang lebih baik ndek napi pada lebih bagus daripada malam 1000 bulan lebih bagus dengan ibadah sebanyak 83 tahun. Bagusan sih dengan saya ibadah pira ibu-ibu 83 tahun. Andai misal waktu niku pelungguh sempat membaca Al-Quran, maka nilainya sama marak sak baca Quran diri pegawai. Sementara yang namanya Al-Quran ini adalah satu bacaan
satu-satunya bacaan yang bahkan per hurufnya bernilai ibadah. Likulli harfin hasanah, setiap hurufnya itu mengandung pahala. La aqulu alif lam mim harf, walakin alifun harf wa lamun harf wa mimun harf. Quran misal tak baca kena alif lam mim mempunyai tutup Al-Quran niki wah mau pahala 30 pahala kita dapatkan. Anit kena Yasin tutup bala wah niki. Beda lah mun tak baca salain lain. Anda tak baca hadis misalnya tujuannya membaca sabda, kalimat, ucapan Nabi, lagu sekedar terkena qala huni teman apa tutup haramut pahala dia haramut pahala. Kenapa? Kita belum belajar. Dia teman mulai belajar sekedar kena berkata. Berkenan berkata. Atau misal ini Ibu Budi, ini yang tutup buku niki. Wah berajah taran niki atau dema. Maka Al-Quran adalah satu-satunya bacaan yang bahkan per hurufnya bernilai ibadah. Ia pun dalam definisi Al-Quran al-muta'abbadu bi tilawatih, yang bernilai ibadah membacanya. Membaca Al-Quran niki bahasa Nabi iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Baca Quran niki sengak lemak jelo kiamat jangan datang sebagai penolong terhadap orang yang dekat dengannya. Sagiram baca Quran atau seapalan Al-Quran, tapi lagi yang rajin mempelajari Al-Quran. Mempelajari lamun wah rapat kenca Al-Quran maka sampai jelo kiamat lemam tayak le kubur pelunggu arah hadis. Ketika kubur seseorang terbuka pada hari kiamat nanti waktu jelo dengan hari kebangkitan niki, Quran niki wah ngantih disediin kubur. Saya sida kebersirwem. Oh ni aku Quran. Iya saya si melelah layak saya baca. Dan terus ia kancian pelunggu sang. Dalam salah satu ungkapan Imam Syafi'i rahimahullah, dalam salah satu ungkapan beliau, idza aradta salaha qalbika wa bnika wa akhika wa man aradta salahahu fa'awdi'hu fi riyadil Qur'an wa baina suhbatil Qur'an fayuslihuhu Allahu sya'a am abah. Saya samele bagus jarin angan, bagus jari anak, bagus semeton, atau saya pun samilian engat jari dengan bagus, maka tinggalkan dia, titip dia di lingkungan Al-Quran. Jadi konteks cerita lamun pelungguh sami mele diri terbagus, angan terbagus, anak semeton dan seterusnya, maka harus balen teniki adin sajari lingkungan Al-Quran, rajin membaca sebagainya. Lamun wah sampai kesibukan kita, lamun wah pegawaian teniki hampir sebagian besar mengarah kepada Al-Quran, hendak membaca perajah buku sakaitan baca Al-Quran. Itulah yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam hadis qudsi, man syaghalahul Quran. Saya sarepot isi Al-Quran. An zikri wa mas'alati, sampai dia mau kembe-kembe. Tidak sempat dia berzikir, bahkan tidak sempat dia berdoa. Berdoa dia mau isi repot Al-Quran lontos isi repot. A'taituhu khairam mimma u'tis sa'ilin, maka saya akan berikan yang lebih baik daripada permohonan orang yang mohon. Lamun narak dengan repot isi Al-Quran sampai dia mau tidak sempat dia berdoa. Nah, dengan niki jangan tebing sak lebih bagus sak leman sak janende. Ada nak arah pengindengan
yang tebing sabagusan. Misal nginding motor, maru napi sa tebing, sempeda tebing. Yuk kan sa lebih bagus sunit. Iya wah sa lebih bagus dia. Saya enggak lawan mata tebing motor, lawan ngelening PT bebalu dampur. Maka itu adalah lebih baik bagi pelunggu. Berdoa misal motor tebing te mobil, berarti lebih bagus pelunggu sami berdaya mobil. Itu akan lebih baik bagi dunia, lebih baik bagi akhirat pelunggu sami. Jadi intinya adalah Bapak Ibu, saya sak repot. Waktunya itu sebagian besarnya untuk Al-Quran. Nah pelunggu sami tian dia tak tahu marak niki mana-mana Ramadan niki. Mana-mana Ramadan niki adalah tempat di mana kita ia tahu isi waktu si baca Quran luwih-luwih. Lebih-lebih searan Quran niki, searan Ramadan niki salah satu namanya adalah Syahrul Quran, yaitu bulan Al-Quran. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Mara isi sabaru bahwa setiap kali orang yang membaca Al-Quran, bagaimanapun keadaannya, berembe pun tetap dengan niki mau pahala. Yang pun Nabi sallallahu alaihi wasallam berbahasa, alladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa mahirun bih. Saya baca Quran sementara dia itu pandai di dalam membacanya, bagus bacaan, solah bacaannya, tajwidnya oke, bacaannya bagus, maka orang itu akan dikumpulkan ma'as safaratil kiramil bararah. Lemak jan kumpulan kanci malaikat sak bertugas kawal wahyu, yang bertugas membawa wahyu. Tengok leman lauhul mahfuz tipa sama'id dunia atau baitul izzah niki ia turun sekaligus. Itulah turunnya Al-Quran jumlatan wahidah sekaligus. Itulah yang terjadi malam Lailatul Qadar. Yang pertama inna anzalnahu, anzala dengan sawah baca girang ngaji nahu. Nazala itu artinya turun, anzala menurunkan. Timbangan af'ala itu fungsinya li ta'diyah, rombok awalan andin turun menurunkan, keluar mengeluarkan. Lagu Arab kalimat timbangan salain nazala atau fa'ala. Lamun timbangan fa'ala lit ta'diyah walit taksir. Selain untuk rombok awalan kanci andah menunjukkan itu terjadi berkali-kali. Ya ampun. Wa Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala muqsin wa nazzalnahu tanzila. Dan Al-Qur'an itu kami rincikan. Al-Qur'an faraqnahu, kami pisah-pisah, turunkan secara berangsur-angsur. Litaqra'ahu 'alan nas, ada bisa bacaan jok manusia. 'Ala muqsin, dengan pelan. Wa nazzalnahu tanzila, dan kami turunkan Al-Qur'an itu sedikit demi sedikit. Jadi nazzala ini lamun sak kerang turun ya. Ulang kena unzila fihi al-Qur'an, syahr Ramadan unzila. Inna anzalnahu fi lailah. Inna anzalnahu fi lailatul qadar, fi lailatin mubarakah. Akan menunjukkan bahwa yang dimaksud itu adalah turunnya Al-Qur'an sekaligus. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Jadi bagaimanapun keadaannya dengan saat baca Quran, namun bagus bacaan dengan niki dan dia tekun membaca Al-Quran, lemak jalur kiamat jangan kumpulan kance dengan atau para malaikat yang tugasnya membawa wahyu.
Walladzi yaqra'ul Qur'an, adapun dengan saya baca Quran, wa yatata'ta, begak-gak, wa huwa syaqqun alaih, kesulitan di dalam membacanya. Misal dengan akibat daripada dialek daerah, sehingga lamun baca Quran itu kesulitan dia melapaskan sebagian huruf. Aku dikit lamun dengan syarat wah rajin berajah mungkin. Artinya leman kode wah biasaan diri mulai berajah Al-Quran lagu masih dia kesulitan. Falahu ajron, maka bagi dua ada dua pahala. Atau bagi dengan tawa contoh misalkan kesulitan doa membaca. Munara dengan baca Quran begak-gak dia neman pasih. Maka bagi dia dua pahala. Pertama pahala dia kesulitan membaca, kedua pahala dia membaca Al-Quran. Pahalen kelelahan begak-gak, sa kedua pahalen baca Quran. Sangka pelungguh samitian dendek pada hepuh baca Quran. Jangan malas membaca Al-Quran, karena nanti Al-Quran akan memberikan manfaat yang luar biasa kepada tiang pelungguh sami selaku umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Jadi Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an ini pada malam yang disebut dengan malam Lailatul Qadar. Nabi adin Lailatul Qadar, malam kemuliaan, malam yang sempit, malam penentuan. Malam kemuliaan ada dalam surat wa ma qadarullaha haqqa qadrih, mereka tidak memuliakan Allah dengan sungguhnya. Qadar yang maknanya adalah sempit, wa man qudira alaihi rizquhu falyunfiq mimma atahullah. Siapa yang disempitkan rezekinya. Qadar dengan makna penentuan. Fiha yufraqu kullu amrin hakim. Yang pun dalam salah satu dari dua pendapat. Pira atau ketentuan ajal, ketentuan perjalanan seorang manusia dan makhluk. Arak sakena nisfu Sya'ban, arak sakena Lailatul Qadar. Tapi para ulama mengatakan ini adalah pendapat sak paling tua, malam Lailatul Qadar. Ia tahun ketentuan berembe kelampang pelonggoh sami. Bagaimana ajalnya tahun itu? Angka dendek sia-siaan malam niki. Saya tahu karing seminggu jatah. Ya mati beduan malam Qadar niki terima doan borong mati minggu niki. Itu maknanya malam penentuan. Qadar juga bermakna malam kemuliaan. Kenapa? Karena di situ Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya yang mulia. Disebut malam yang sempit kembin sehingga sa malaikat turun ke bumi. Tanazzalul malaikah, para malaikat itu turun. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'idzni rabbihim min kulli amr. Jadi malam itu malaikat turun. Sehingga lamun malaikat niki tebing fisik marat yang pelungguh sami dinarak langat di padat bumi ini. Ia pun tanda malam Lailatul Qadar, hari setelah Lailatul Qadar. Sesuai dengan hadis-hadis, malam itu terasa nyaman. Ndek nyet lalu, ndek nangat lalu malam ini. Stabil cuaca pengaruh daripada cahaya malaikat. Kenjelo pun masih ndek panas lalu. Masih pengaruh cahaya malaikat ini kekalahan jelo ini. Munamai idap cuaca malam kenjelo endah cuaca solah ndek panas lalu. Nah itu salah satu indikasi
Lailatul Qadar sudah diturunkan. Ndek mesti pelungguh sami tiang tahu. Oh, nyekan Lailatul Qadar nan ini. Hanya orang tertentu yang bisa. Yang diberikan secara langsung oleh Allah Subhanahu wa taala menyaksikan, mengetahui saat itu adalah momen Lailatul Qadar. Napiran tahun Lailatul Qadar niki para ulama, sebagian ulama memiliki rumus. Ada ulama sebutin rumus. Imam Ghazali berdin rumus. Fabil ahadi wal arbi'a tasi'ah. Lamun mulai puasa jelu ahad atau jelu rebo, maka jatuh Lailatul Qadar itu malam 29. Wa jum'atin ma'as sulas sabi'ah. Dan seterusnya. Rumus. Lagu ulama salahin beda masa rumus. Niki menunjukkan bahwa masing-masing zaman berubah waktu kadang-kadang. Sehingga pendait Imam Ghazali, pendait Imam Syafi'i ya beda. Pendait daripada Imam Qalyubi, Imam Ghazali masih beda. Rumusnya tidak sama. Menunjukkan bahwa ia pindah waktu ini. Cuma lamun tak ingat waktu sak paling terang terjadi. Mudah kita ruan hadis, komentar sahabat Ibnu Abbas itu malam 27. Ia pun nilai Saudi semalas-malas dengan Saudi ibadah. Lamun wah malam 27 dinarak walangan. Sekian kilo lin padat rorong le Masjidil Haram niki. Rorong beh padat sekian kilo. Munah malam, kalau malam 27 niki beh ukuran sandewa sembayang. Sogul lalu pete milu pada tarawih berima Masjidil Haram rorong lama berima. Nah, lebih-lebih di dalam surat Al-Qadr niki isyaratnya ke situ. Lailatul Qadar itu hurufnya ada 9. Lailatul Qadar hurufnya 9. Dan kalimat itu terulang sebanyak 3 kali. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairun min alf. Siwa kali telu 27. Maka walaupun waktunya berubah-ubah, maka yang paling kereng terjadi ruan adalah malam tanggal 27. Nah, malam Lailatul Qadar ini adalah malam yang di mana ketika beribadah di dalamnya lebih baik daripada 1000 bulan. Marauni sabaru besar kemungkinan terjadi tanggal 27. Yang pun Nabi dalam sebuah hadis pada PT malam Lailatul Qadar itu pada 10 hari terakhir. Namun pada masih berat idap cukup 7 hari terakhir. 7 hari terakhir. Yang dimana masuk di dalamnya di situ adalah malam tanggal 27 Ramadan. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Kami menurunkan Al-Quran itu pada malam Lailatul Qadar. Dalam setiap kalimat Al-Quran, namun narak kena inna menunjukkan dirinya, maka pasti setelahnya itu ada kalimat yang menunjukkan yang dimaksud inna itu adalah orang satu. Pasti ada kalimat setelah maupun sebelum yang menunjukkan bahwa maksud inna di situ adalah tunggal. Inna anzalna fi Lailatul Qadar wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadar khairun min syahr. Tanazzalu al-malaikatu wa ruh fiha bi idzni rabbihim. Rabbi. Satu. Dengan izin Tuhannya. Rabbun itu satu, tunggal. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Jadi malam yang pelungguh sami yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai malam bonus, malam khususiat, malam yang dikhususkan kepada pelungguh sami tiang selaku umat Nabi Muhammad sabedoi umur
tidak sampai ratusan tahun mereka dengan salat. Di zaman salat dengan umur sampai ratusan tahun. Umat Nabi Muhammad itu baina sittin wa sab'in, antara 60 70. Berbicara jak saingi bagaimana mereka akan mengalahkan amalan umat-umat yang terdahulu. Salah satunya adalah dengan cara Allah berikan kesempatan pada tiap pelungguh sami untuk ibadah pada malam Al-Qadar. Pokok pelungguh sami lamun bilang malam, setiap malam ganjil tetap berusaha mencari waktu itu, insya Allah pasti berdaya. Atau maupun dia tahu, insya Allah berdaya. Dengan syarat saone, mudmile berakil qadar, perbanyak wasjud, perbanyak ibadah dengan sujud, solat, waqtarib, atau dekatkan diri dengan Allah dengan ibadah, aneka ibadah. Apapun ibadah itu, yang penting dekatan yang pelungguh sami kanca Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Kemudian salah satu yang pelungguh sami perlu amalkan pada 10 hari terakhir ini adalah perbanyak yang namanya i'tikaf. I'tikaf. Nabi aran i'tikaf momot ukuran dengan momot sak ngonean leman ukuran tumaknina. Ingat Nabi sallallahu alaihi wasallam lamun wah tama 21 saddami izarah, mulain tebuan tambukan. Lamun 20 sekik menunjukkan bahwa mulain siap-siap menyiapkan diri sepenuhnya untuk ibadah. Mulain i'tikaf Nabi lamun wah tanggal 20 sekik. Dan tidak pernah beliau menyentuh istrinya. Ndek keruit sebiniah lamun 20 sekik ini. Terus sampai selesai Ramadan. Nah, kecuali pada tahun terakhir beliau puasa, tahun saja belinan Nabi. Niki jak 20 jelun i'tikaf. Biasanya beliau i'tikaf sebanyak selama 10 hari. Tapi pada tahun terakhir beliau, Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kesempatan untuk hidup, beliau i'tikaf selama 20 hari. Mbetot i'tikaf di masjid. Mbiaran masjid adalah tempat yang diwakafkan. Ma wuqifa, yang diwakafkan untuk as-shalawatul khams, untuk salat yang 5 waktu. Tahu sak wakapan tahu niki untuk ibadah salat 5 waktu. Niki termasuk secara syariat termasuk ada masjid. Tanahnya tanah wakaf. Persediaannya untuk apa? Untuk salat. Sehingga dalam masalah i'tikaf niki bahkan arak sakana enggak dan sah i'tikaf di Masjidil Haram itu mendapat separing lemah niki. Ada di Masjid Jami' satu kadu berjuma. Tapi tempat yang dipersiapkan untuk sholat 5 waktu dan status tanahnya adalah wakaf itu termasuk masjid. Bau untuk wakaf, bau untuk i'tikaf, dia kanggo dengan tayak itu, dia kanggo dengan napiaran tayak, walaupun teparan aran santren bahasa itu. Nah, berbeda menurut aula di tengah madrasah niki bukan peruntukannya untuk sholat, biasa untuk ngaji lamun aula, kemudian endah wakaf ndek untuk. Nah, umara niki berlaku hukum masjid. Jadi tapi syarat rukun i'tikaf itu pertama adalah niat. Namun i'tikafnya nazar wajib fardu. Aku berniat i'tikaf karena Allah, nawatul i'tikaf lillahi ta'ala, biasa. Rukun kedua adalah momot yang ukurannya lebih lama daripada ukuran dengan tumakninah. Momot mano mecu.
baca Quran dan sebagainya. Nabi niki manusia sempurna. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar. Dosa sawah liwat, dosa akan datang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi den wah belen saran etikaf ini sepanjang hidupnya, sepanjang beliau dapat melaksanakan Ramadan. Berkali Ramadan Nabi coba. Siwak kali. Hanya 9 kali beliau Ramadan selama hidupnya. Lagu sasiwak kali niki denuah lupa saaran etikaf. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Jadi dalam kesempatan yang barokah ini, yang pelungguh sami memperingati turunnya Al-Quran, maka jangan sampai tiang pelungguh sami melewati bulan Ramadan ini tanpa mengisi waktu secukupnya untuk membaca Al-Quran. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah setiap Ramadan disebutkan bahwa beliau itu menamatkan mengkhatamkan sebanyak 60 kali. Bayangkan sejelo telung dasu, berarti sejelo semalam ini dua kali tamat. Nah pelungguh sami tiang dendek nah sampai tamat sejus doang, kadang-kadang dia mau bulan puasa. Bahkan 1 juz pun tidak kita dapatkan. Niki menunjukkan bahwa tiang pelungguh sami tidak bersyukur. Diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membaca Al-Qur'an pada bulannya, lalu dia narak beruan peningkatan. Tetap doang ke malam, maka tarawih. Lamun dek kasap imam dek meletai karo dia ja odong-odong jamak dia. Bacaan dua imam nah ni jak lumayan apanza ni jak. Oke, kita naik. Kasap imam nah ni jak Ferrari top ni jak top. Ya, ampun payu taik terus. Sehingga arak dengan tarawih sebanyak 12 menit 23 rakaat. Lamun marak niki model araat bae tarawih sabalu rakaat. Araan tarawih balu rakaat. Tambah telu witir jadi salat laku. Banding najak petiheun bermasalah, rukun qauli bermasalah, rukun fi'li bermasalah. Fi'li tumakninahnya tidak ada. Ibadah asal-asalah, Al-Quran dia mau baca, maka itulah yang disebut oleh hadis Nabi, raghima anfu rajulin dakhala alaihi Ramadan thumma salaha qabla an yughfara lahu. Adalah celaka, rugi dengan mau telah isi Ramadan, tetapi sampai Ramadan berlalu, Ramadan pergi, dia tidak mendapat ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ampunan Allah itu kita dapatkan, rahmat Allah itu kita dapatkan. Selamatnya tiang pelungguh sami di dunia ini bukan karena amal, tetapi karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Lan yunji ahadakum amaluh, tidak ada orang yang selamat dari siksa Allah karena amalnya. Wala anta ya Rasulullah, pelungguh ya Rasulullah. Wala ana, bahkan aku pun masih marah. Illa an yataghammadani Allahu minhu birahmah. Jadi Allah merahmati, Allah mencurahkan rahmatnya kepada saya. Oh berarti tidak kena ibadah, tetap para kena ibadah niki. Cuma masalah ibadah itulah yang akan menyebabkan rahmat Allah itu turun. Lamun epoh ibadah, epoh baca Quran elek bulan Ramadan. Uli napi kira-kira penyebab Allah turun rahmat untuk kita. Anak kenjahin suruh baik, pacu-pacu ngaji, pacu-pacu baca Quran. Tetapi kenyataannya adalah dinuah nia sendiri, dinuah baca searang
Quran niki.